Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan barisan pengurusan Masjid Negeri Sabah, Tuan Imam, Tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, jamaah maghrib yang dimuliakan. Sebelum kita mulakan kuliah kita, marilah kita menyatakan kesyukuran kita kehadirat Allah dengan mengucap Alhamdulillah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini dapat kita gunakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama kita menjauhkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amalan yang seperti ini kita termasuk orang yang bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sesungguhnya kalau kita menjadi orang yang bersyukur, maka insya Allah nikmat yang kita dapat pada hari ini akan ditambah oleh Allah pada masa-masa yang akan datang. Ini seperti mana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu menjadi orang yang bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kamu. Ini janji Allah. Jadi tuan-tuan, insyaallah kalau kita menjadi orang yang bersyukur, kita akan rasa dunia ini makin lama makin padat, makin lama makin bagus, karena kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusahalah dengan nikmat ini, kita buat kewajiban kita, dalam masa yang sama kita jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, setelah bersyukur, apa yang patut kita buat yaitu banyakkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa bersolawat, kita sudah menjadi kebiasaan, tidak dirancang, boleh datang bacaan solawat itu. Itu namanya kebiasaan. Mudah-mudahan dengan itu kita salah satu mendapat tanda bahwa kita adalah orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita termasuk golongan orang yang mencintai Nabi, ada jaminan masuk surga. Ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang mencintai aku, sabda Nabi, akan bersamaku nanti masuk ke dalam surga. Jadi kita usahalah kita ini pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping pencinta yang lain. Jadi kalau kita istilahnya cinta sesuatu, kita buatlah Nabi sebagai idola kita. Janganlah kita cari-cari idola yang lain. Kita rugi, penat, tapi belum tentu membawa kebaikan. Tapi kalau Nabi kita contoh, insya Allah di dunia selamat, di akhirat ada jaminan untuk mendapat syafaat dari Nabi. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin wal hadirat, insyaallah kita teruskan lagi kuliah kita yang berkaitan dengan zakat.
3 minggu yang lalu kita telah melihat, yaitu zakat orang yang menanam ataupun bersawah, ya. Orang yang bersawah ini, kalaulah istilahnya airnya semula jadi, maka dia zakatnya 10%. Banyak itu tuan-tuan, 10%. Jadi kalau dia dapat 100 tin padi, maka zakatnya 10 tin. 90 saja sama dia. 10 tin zakat dia. Tapi kalaulah airnya itu bukan semula jadi, artinya mungkin dia diangkat atau sekarang dia pakai injin, maka baru ada air, dan zakatnya 5%. Jadi seolah-olah ada istilahnya di KB untuk supaya biaya air, mendatangkan air itu. Jadi kalau air yang biasa yang datang mengalir, dia zakatnya 10%. Sekarang kita tengok pula zakat perniagaan. Mungkin kita tidak terlibat dengan zakat bercocok tanam ataupun istilahnya bertani, kita tidak terlibat sebab kita di Kota Kinabalu, tetapi mungkin kita terlibat dengan perniagaan, ya. Kita ada berniaga. Tidak kiralah sekarang ada berniaga online. Ada yang berniaga secara istilahnya bersua muka, ya. Asal namanya perniagaan, maka itu ada dia punya zakat, namanya zakat niaga, ya, atau zakat bisnis. Barang perniagaan ini yaitu semua mata benda perniagaan. Apa saja perniagaan, ya. Yang diniatkan untuk tujuan berniaga, seperti dia berniaga barang runcit. Ada kedai dia barang runcit. Ini diistilahkan barang runcit ini di kampung-kampung umpamanya. Kalau sudah besar minimarket, supermarket, ya. Kalau sudah besar, jadi biasanya dia ada kedai runcit, kata orang. Runcit artinya orang datang sikit-sikit boleh membeli, ya. Kalau kita pergi supermarket 1 kilo, dia sudah tertentu, tidak boleh lagi kita cakap tidak boleh setengah kilo kah. Apa yang ada itu saja katanya. Tapi kalau runcit ini kita minta setengah kilo pun boleh, ya, sebab dia istilahnya menolong orang awam, ya, atau orang yang kurang kemampuan. Atau dia berniaga makanan, dia buka restoran, atau bukan restoran, mungkin pasar malam, ya. Tapi dia punya penjualan mencecah untuk supaya istilahnya pendapatan dia dapat untuk berzakat, maka dia mesti berzakat. Jadi jangan kita cakap aku ni peniaga makanan pasar malam saja, tidak payahlah kira. Tidak, kita mesti kira juga. Ujung tahun kita kira, adakah istilahnya kita punya pendapatan itu sejumlah 85 gram emas menurut harga keadaan di situ. Kalau sekarang lebih kurang 40 lebih ribu. Jadi kalau umpamanya dia berniaga dalam setahun, dia kira-kira ada dia punya 50.000, padahal dia mungkin berniaga di pasar malam saja, maka itu dia sudah kena zakat perniagaan 2,5%. Atau dia minuman sahaja. Minuman ini pun tuan-tuan kita ingat, minuman saja. Kita tengok kalau umpamanya ada yang menjual makanan di Medan Selera, ada satu kedai menjual minuman saja, itu kadang-kadang tidak istilahnya tak dapat dilayaninya itu karena dia sendiri. Jadi tidak kiralah minuman pun, asal dia istilahnya hasilnya itu melebihi daripada 85 gram emas, maka dia mesti dizakat setelah 1 tahun.
Atau pakaian, mungkin dia ini pakaian sudah pergi ke supermarket, dia menjual pakaian, atau di kedai sendiri. Atau kenderaan, dia ada kenderaan, tapi kenderaan itu dia sewakan, sewanya itu dia pungut, sekali dia jumlahkan, rupanya melebihi sudah pendapatan dia 85 gram emas harga pada ketika itu, maka orang ini namanya sudah wajib zakat. Dan apa-apa jua selain yang kita sebut, mana dah tahu ada lagi yang tidak disebut dalam kitab ini, tapi ada seorang dia mendapat menjana pendapatan, tidak ada yang kita cakap ini, tapi dia ada, cuma dengan syarat lah, artinya pekerjaan itu atau amalan itu adalah halal, jangan haram, ya. Kalau yang haram tiada zakat, sebab itu dikira adalah bukan rezeki, ya, tapi membawa bala, karena itu mendatangkan dosa kepada orang yang si pelaku. Seperti umpamanya dia dapat berjudi, menang dia 500.000, setengah juta katanya, macam penganak kau aku buat ini katanya, ada zakat? Tiada. Sebab apa? Itu tidak dikira rezeki. Jadi karena dia tidak dikira rezeki, maka tiada zakatnya. Kalau kita bertaubat setelah kita dapat, mana tahu sudah dapat, gemetar kita, ya Allah kemana aku buat ini, haram bayi ini katanya, tapi dia sudah dapat dan sudah diambil, maka senang saja, pergi Baitul Mal, serahkan di Baitul Mal, selesai, ya, insyaAllah kita tidak berdosa, sebab kita tidak sempat gunakan ataupun tidak sempat makan. Jangan kita buat elah lagi. Kata orang katanya kalau kita dapat duit yang haram, seperti istilahnya judi, atau beli nomor rekor dan sebagainya lah, caranya katanya jangan belikan makanan, belikan luaran saja, seperti beli dengan alat-alat kereta katanya, ya, beli top up handphone, jangan makan, jangan minum, haram itu katanya. Yang kau buat beli top up handphone pun haram juga itu bilang. Yang kau beli dengan tayar kereta pun haram juga itu. Asal digunakan benda-benda yang haram tadi ataupun duit yang haram, walaupun kononnya tidak masuk ke dalam perut kita, maka itu juga perkara yang haram. Cuma kalau masuk perut, itu ada sedikit tambahannya. Kalaulah yang kita masukkan itu dengan sendirinya badan kita bertambah, yang dulu umpamanya 67 kilo, selepas kita makan yang haram menjadi 70 kilo sudah, 3 kilo yang haram, maka kita takut tuan-tuan, dalam hadis kullu lahman nabata minal haram pannaru aulabih, tiap-tiap daging yang tumbuh dari yang haram, daging kita ini membesar dengan yang haram, maka sesungguhnya yang paling afdol, yang paling aula untuk istilahnya badan yang ditumbuh dari yang haram itu adalah untuk santapan pergi api neraka. Nauzubillah. Itu saja dia punya tambah kalau kita makan. Jadi kalau tidak makan, tidak adalah kena badan, tapi masih kena kita dosa. Dengan kata lain, barang perniagaan itu ialah sebarang rupa perniagaan yang mendatangkan keuntungan dengan barang-barang yang kita niagakan itu. Maka sebarang usaha yang dibuat oleh seseorang, maka itu adalah namanya perniagaan, asalkan perniagaannya itu menepati syarat, ya. Jangan yang tidak menepati syarat, seperti dia berniaga konon, yaitu meminjamkan duit, apa istilah dia, diberi 100 nanti pulangnya 110, itu haram tuan-tuan, ya. Ya, bank buat katanya
Bank Islam tidak buat itu, yang begitu. Ya, Bank Islam dia mau istilahnya keuntungan, tapi keuntungannya belum tahu berapa jumlah. Cuma peratusnya dia mau, jumlahnya belum tahu. Menurut keuntungan semasa. Nah, oleh karena itu, kalau kita nak minjamkan duit, boleh. Pemanya kawan tu cakap, pinjam dulu aku duit, kasih modal ini. Insya Allah nanti aku balikkan, aku kasih juga untung katanya. Tapi dia tidak cakap, maka itu boleh. Nah, sikit saja itu tuan-tuan. Yang kita ini tidak boleh aku kasih kau 100, tapi ujung bulan 110. Nah, kalau lagi 2 bulan 120. Nah, lama-lama ini lebih kurang, inilah along. Cuma along kecil lah, bukan along yang ada kaki tangannya itu. Ya. Nah, ini adalah perniagaan yang haram, tidak boleh. Ya. Dalilnya supaya kita istilahnya mengeluarkan zakat, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 267. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Ya, usaha yang baik-baik. Yang tidak baik tidak masuk di sini. Jadi tidak ada zakat lah katanya. Tidak masuk di sini. Kalau tidak masuk sini, tiada istilah zakat, tidak ada. Nanti datang pula istilahnya, saya pernah dengar, tuan-tuan, kononnya kalau kita dapat duit yang haram, untuk menghalalkannya, keluarkan zakat. Saya pernah diunjang oleh seorang, Ustadz, tolong datang ke masjid kami, buat khutbah masalah, yaitu yang berkenaan dengan judi. Sebab kami di sini ada sudah mengatakan kalau kita dapat duit judi, menghalalkannya, keluarkan zakat. Yang lain itu halal katanya. Ini buat sendiri nih, tidak ada dapat di mana-mana itu tuan-tuan. Jangan kita ikut tuh. Macam cantik dengar kan? Menghalalkannya zakat. Macam logik juga. Tidak ada. Yang haram tetap haram. Macam mana pun dia tidak akan halal. Ya, macam najis begitu kan, najis tetap najis. Tidak boleh kita cakap ini najis sikit, halal juga itu katanya, tidak boleh. Ya. Mujahid rahimahullah berkata, turun ayat ini mengenai perniagaan. Jadi turunnya ayat ini bilang Mujahid adalah masalah orang yang berniaga. Sebab tuan-tuan, Nabi sebelum dilantik menjadi Rasul, beliau sudah berniaga, kan? Berniaga, dan karena istilahnya perniagaan itulah menjadi asbab, maka bosnya itu suka dengan Nabi, sebab dia mendengar cerita-cerita daripada kaki tangan dia bahwa Muhammad ini adalah seorang yang luar biasa. Dia sangat jujur dan sekali bawa perniagaan untung yang banyak. Dan bukan itu saja, satu benda yang dia pelik, kata Maisarah, waktu kami berjalan, di atas dia datang awan mengasih. Dia punya, orang merasa panas, dia ada awan. Jadi tertariklah bosnya ini kepada Nabi, sehinggalah dalam sejarah bahwa dia utus kawan dia untuk menanya kepada Nabi supaya istilahnya macam kita istilahnya merisik. Inilah namanya Nabi dirisik oleh calon istrinya. Jadi boleh, manalah tahu ada seorang dia mau dengan seorang lelaki, boleh dia merisik, boleh. Soal jodoh belakang kira, ya. Dalam hadis lagi yang lain, An Sumarah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sumarah bin Jundub, semoga Allah meridhoinya, berkata ia,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrijas shadaqah minal ladzi nu'idduhu lil bai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, kata Sumarah, dia perintahkan kami supaya mengeluarkan zakat dari apa yang kami sediakan untuk jualan. Jadi kami berjualan, kemudian Nabi cakap, kamu keluarkan zakat, sebab kalau jualan itu beruntung, maka yang dulu istilahnya modal dia 5, kalau beruntung mungkin sudah boleh menjadi 50. Kita buatlah modal dia pada awalnya umpamanya 10.000, ujung tahun dia sudah mencapai 50.000. Maka kalau sudah 50.000 melebihi sudah nilai emas 85 gram, maka dia wajib zakat. Itu saja dia punya apa, nisabnya itu, had banyak duitnya. Dan 1 tahun, 1 tahun dulu. Kalau belum setahun belum, ya. Kalau sudah setahun kita kiralah berapa sudah jumlah semua. 60.000 sudah, 50.000 sudah, limpas sudah. Istilahnya harga emas 85 gram. Jadi kalau andainya harga emas melambung, mungkin dia menjadi 60, maka 60 lah kita ikut dia. Sebab kita di Malaysia, nilai duit kita ini dia berdasarkan emas, ya. Kita bayangkan tuan-tuan, buku ini dibuat tahun 1995. Mustika hadis ini pada awalnya dibuat 95. Pada ketika itu siapa yang ada duitnya istilahnya 20.000 lebih, maka itu sudah dikira zakat. 20.000 lebih, iya, sebab pada ketika itu yaitu nilai harga emas adalah murah, mungkin 100 lebih saja pada ketika itu, ya. Jadi dia tergantung kepada emas, ya. Syarat-syarat wajib zakat perniagaan. Yang pertama, orangnya mesti Islam. Yang berniaga itu Islam. Yang kedua, dia merdeka. InsyaAllah tiada lagi hamba sekarang, sudah merdeka, ya. Yang ketiga, hak milik sempurna. Hak milik sempurna ini artinya berapa duit sekarang? 50.000. Boleh kau ambil sekarang? Boleh. Itu namanya hak milik sempurna. Ada duit kita, bukan hak milik sempurna, seperti simpanan pekerja. Dia bukan berpensiun, tapi ambil simpanan bekerja. Ditanya, berapa sudah simpanan pekerjamu? Aku tengok penyatanya macam 300 sudah itu, katanya. Oh iya, zakat sudah itu, katanya. Mana ada zakat, bilang 300 sudah. Iya, kenapa? Belum hak milik sempurna. Dia hanya penyata, tapi tak boleh ambil. Itu namanya kita punya itu. Insya Allah kita punya kalau panjang umur kita, ya. Tapi belum lagi sekarang, ya. Jadi ini pun mesti hak milik sempurna. Manalah tahu kan 50.000, tapi dipinjam orang 30.000, tinggal dengan kita 20.000 saja. Boleh ambil sekarang? Dia cakap 1 minggu, sekarang 3 bulan sudah, itu belum juga datang. Itu namanya belum lagi hak milik sempurna. Yang berutang ni tuan-tuan, kita mesti jaga-jaga itu. Orang berutang, dia datang betul-betul dia memang cantik, dia punya semua oke. Tapi kadang-kadanglah sebahagiannya waktu membayar KO semua. Macam bukan dia dulu yang bercakap sama kita itu. Itu biasa itu tuan-tuan. Kemudian daripada itu ada lagi yang lebih. Dia cakap lagi sama orang yang kita ini konon tidak ada tolak ansur. Si anu itu namanya saja ustaz tuh, dia ada tolak ansur itu. Baru 100 utangku dengan dia. Berapa kali sudah dia tunggu, katanya. Memang kita tunggu sebab kau punya janji 1 minggu. Sekarang ini 3 bulan sudah. Jangan-jangan bertahun sudah. Kita tunggu itu tanda kasih sayang sama kau.
Sebab kalau kau nanti mati, maka istilahnya dalam hadis, orang yang berutang sengaja tak bayar, bukan karena tiada, sengaja tak bayar. Apa maksudnya sengaja tak bayar? Dia ada utang, tapi pergi kantin disuplai kawan, ngamka itu, mari pergi kantin, saya yang bayar, padahal utang dia ada sama orang 100. Dia supply orang pergi makan 100, patutnya yang 100 itu boleh sudah bayar utang, tapi dia tidak bayar utang, dia tunjukkan hero sama kawannya. Ini orang ini tuan-tuan sengaja tak bayar, kalau nanti meninggal dia punya roh tidak sampai ke hadirat Allah. Kita ingat itu, jangan kita istilahnya apa kata orang, kita ringan-ringankan utang ini. Kita bayar utang, jangan susah, mesti kita bayar sebab kita yang meminjam, ya. Jadi hak milik. Jadi kalau berutang belum lagi bayar, itu bukan hak milik. Keempat, genap setahun perniagaan. Genap setahun, umpamanya kita kira kalau pada asalnya yaitu bulan hijrah. Saya dulu berniaga 1 minggu sebelum puasa. Nanti bulan depan 1 minggu lagi sebelum puasa, kita kira setahun sudah. Kalau kita mula istilahnya bulan tahun Masehi, saya Januari katanya mula, nanti aku kira juga besok 1 Januari tahun depan, dia punya perkiraan bukan 2,5%, tapi dia punya zakat 2,6%. Jadi dua-duanya boleh pakai. Cuma kalau kita pakai tahun miladiah, tahun Masehi, 2,6% perkiraannya. Kalau tahun hijrah 2,5%. 2,5% ini tiap-tiap 1.000 zakatnya RM25. Jadi kalau 2,6%, kalilah. Saya belum pernah kali. Sebab berita ini baru saya dapat dari orang yang bersangkutan. Ya, saya selama ini mengajar 2,5% saja. Rupanya dia pergi, orang tu bagian zakat cakap, boleh kau kira dengan tahun Masehi, tapi bukan 2,5%, tapi 2,6%. Sebab apa? Tahun Masehi lebih banyak 9 atau 10 hari daripada tahun hijrah. Jadi dia poinnya pun naik satu poinnya. Yang kelima, cukup nisab pada hari perniagaan. Cukup nisabnya itu tadi, umpamanya berapa duit kita? 50.000 sudah ini semua. Harga emas 85 gram 43.000. Oh iya, sudah cukup. Tapi kalau kira baru 42.000. Patutnya harga emas 43. Wajib zakat? Tidak. Jawabannya tidak. Tapi sikit lagi katanya, 500 lagi baru sampai 43.000. Kalau mau keluarkan, namanya sedekah, bukan zakat. Ya, ada saya pernah dapat berita daripada bagian zakat, seorang hamba Allah yang kerja di Jahins, bagian zakat sudah cakap sama dia, kau tidak berzakat sebab pendapatanmu di bawah paras. Dia cakap, aku mau juga. Ini barulah. Ini di daerah. Aku mau juga katanya. Dia kasih kalau tidak salah 17 ringgit kah? Ya. Dia mau juga katanya berzakat. Padahal dia tidak patut berzakat. Ini barulah. Jarang kita dengar itu. Yang ada agaknya kita dengar, dia patutnya berzakat, tapi diam-diam dia tidak mau berzakat. Itu mungkin adalah. Berapa sudah di SB itu bos? Adalah dekat 100 katanya. Dekat 100 lagi Pak. Ada zakat kayak itu katanya. Diam-diam sajalah kau katanya kan. Di SB tuan-tuan mesti keluarkan zakat sendiri. Sebab SB dia tidak keluarkan zakat. Saya tanya pegawainya, kenapa tidak keluarkan zakat? Sebab di sini bukan orang Islam yang melabor, semua orang. Jadi kami buat secara am. Adapun kamu istilahnya orang Islam, sendiri keluarlah. Jadi tuan-tuan yang ada di SB, keluarkan zakat.
Sebab kalau kita tidak keluarkan zakat, kalau 100.000 maknanya 100 kali 25, 2.500, bukan hak kita. Kalau kita bawa jalan-jalan, maknanya kita bawa harta orang, ya. Itu bukan hak kita itu. Adapun zakat perniagaan tadi seperti yang kita sebut adalah kadar, yaitu 85 gram, yaitu yang disebut dengan 2,5%. Atau ada lagi istilah orang 1/40. Sama itu. Aku belajar 1/40. Itu juga itu. Kau kalilah di kalkulasi itu, dia juga itu 2,5% atau 1/40. Kalau istilahnya yang senang, kadang-kadang tidak semua kalau kita tekan pun di datang. Ingat saja, tiap-tiap 1.000 Rm25 itulah zakat. Jadi kita kalikan saja, ya, senang, ya. Cara mengeluarkannya yaitu setelah kita genap setahun perniagaan. Sudah setahun ini berniaga, dinilai semua barang yang sudah menjadi untung dan yang ada, maka semua itu dinilai, barulah istilahnya dijumlahkan. Dengan jumlah itu maka kita tahulah untuk membuat 2,5%. Kita nilai semua dengan duit yang kita simpan. Kita bisnis, berapa sudah dalam ini dikira semua ini ada 50.000 ini. Di bank ada lagi 20.000, maknanya 80.000 lah. 80.000, 80 kali 25. Itu dia punya zakat, ya. Begitulah tuan-tuan zakat perniagaan. Demikian juga kalau kita zakat online, ya, kita kan ada modal. Setelah itu kita buat rekod. Nanti tahun depan ditengok, dia mencecah lekah kita punya nilai perniagaan kita sekarang. Umpamanya lah kita buat purwata 43.000, adakah? Tidak ada. Maka tidak payahlah kita keluar zakat. Tapi kalau ada, supaya kita keluarkan zakat dia, ya. Kalau yang senang lagi, mana tahu kalau ada orang yang bisnis hari-harian kadang-kadang didapat, umpamanya ejen-ejen, supaya senang, mana tahu lupa, ya. Tiap-tiap kita dapat, terus keluarkan, buat tabungnya. Itu lagi senang. Umpamanya saya menjual rumah, laku ada di sini, ya. Jadi kita senang. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita keluarkan zakat, percayalah, perniagaan ataupun apa yang kita buat ini insyaallah dia akan berkembang. Sebab zakat itu artinya subur. Ibarat kita menanam, sudah ditanam, kalau kita tidak istilahnya pelihara, kalau memang dia tumbuh juga, memang nasibmu lah itu. Memang nasibmu yang baik lah itu. Biasanya kalau kita sudah tanam sesuatu pokok, mesti kita pelihara. Salah satunya memelihara ada namanya baja. Boleh tahan kau punya jambu merahnya, bukan main, manisnya pun cantik. Dibaja bayi itu katanya. Dibaja patutlah katanya. Dibaja. Jadi maknanya kalau kita ada perniagaan, kita keluarkan zakat, seolah-olah perniagaan kita diinjek dari dalam. InsyaAllah kita akan terus maju. Dan jangan kita tidak berzakat, ya. Saya teringat seorang peniaga di pasar malam. Saya katanya seorang haji nih, pasar malam di KK itu. Saya selalu cakap sama kawan-kawan, kita yang berniaga ini kamu kira pendapatan kita, jangan kamu tidak kira. Kira tiap tahun kita keluarkan zakat katanya. Jangan kamu rasa rugi mengeluarkan zakat.
Saya ini begini-gini katanya, ada zakatku ini katanya. Ya. Dan walaupun dia nampak istilahnya di pasar malam aktiviti dia, sekarang dia sudah tua lebih kurang macam saya. Kerja dia sekarang apa dia? Memungut, yaitu sewa bulanan rumah dia. Rumah dia banyak. Itulah dia punya hasil. Betul dia di pasar malam, tidak nampak dia kaya, tapi rupanya sikit-sikit sewa rumah, beli rumah, beli rumah, beli rumah. Jadi bilang orang, Ustaz, kenalkah haji ini? Kenal. Sekarang dia goyang kaki sudah itu, tidak lagi di pasar malam. Apa goyangnya? Dia tinggal memungut sewa rumah tiap bulan. Berkat zakat. Padahal dia pasar malam, rupanya dia tidak tinggal zakat. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita tidak tinggal zakat, insya Allah apa yang kita buat dia subur, ya, dia akan bertambah. Jadi ada masanya nanti walaupun dia tidak lagi bisnis. Biasanya kalau orang tidak berniaga, dari mana kau dapat duit katanya? Alhamdulillah Allah kasih yang lain. Dulu aku berniaga, langsung dapat duit tiap hari, tapi sekarang aku tidak berniaga lagi, tapi tiap bulan aku dapat duit hasil daripada sewa rumah. Ini namanya tuan-tuan berkat, ya. Ada dalil wajib daripada hadis An Bilal bin Haris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'athil kiblataini as-sadaqah. Ini kita pergi zakat galian. Artinya kita gali, maka dapat emas, dapat perak. Ini selalu kita dengar nih kan. Ada orang kadang dia menggali ini, diistilahkan cari emas, dia pergi di sungai, ambil itu pasir, ada alatnya macam kuali, dia apa namanya itu, ada namanya itu, ya, mendulang, mendulang emas katanya kan. Dia buat dapat emas, ya. Kalau dapat emas 1 jari mahal begitu tuan-tuan. Tapi itu bukan biasanya itu besar-besar, dia kecil-kecil macam pasir. Itulah nanti akan diistilahnya dikasih panas, dikasih tengok asli, ya. Ini namanya tuan-tuan, dia dapat menggali, dia mendulang, ataupun melombong, ya. Kita ada lombong perak katanya, lombong emas. Ini biasanya peninggalan penjajah, ya. Macam di Indonesia tuan-tuan, banyak lombong-lombong emas yang ditinggalkan oleh Belanda. Saya pernah, seorang anak buah saya bercerita, kami katanya pergi ke bukit sana melombong emas. Kadang dapat, kadang tidak. Kamu tidak takut gak bahaya? Sekali nanti masuk dalam lubang, tutup itu lubang. Saya bilang, itu biasalah katanya. Sampai begitu, biasalah itu memang katanya. Itu nasib lah katanya kan. Baru saya tahu dia bercerita, rupanya katanya Belanda punya orang dulu, dia telah masuk ke dalam bukit itu, bukan lagi orang, dengan macam basbah masuk ke dalam. Sudah ada jalan kereta untuk ke dalam. Begitulah orang Belanda dulu mengambil hasil-hasil bumi, di Nusantara ini. Jadi sekarang yang kami pergi ini katanya saki-baki yang ditinggalkan oleh Belanda. Itu pun tuan-tuan kalau mereka dapat, kadang-kadang heran juga kita menengok rumahnya cantik-cantik. Dari mana dia dapat duit? Dia pergi melombong emas, dapat. Ini tuan-tuan adalah hasil bumi namanya. Jadi dia pergi menggali-gali di istilah lombong. Kalau dia cukup nisab 20 miskol atau lebih, maka hendaklah dikeluarkan zakat. Bila dikeluarkan, orang yang dapat harta serta merta itu, bila dikeluarkan, sebaik dapat keluarkan. Itu bezanya dengan berniaga. Berniaga berapa duitmu sudah? 100.000. Baru berapa lama berniaga? Baru 6 bulan. Keluar zakat? Belum. Nanti 1 tahun baru keluar. Tapi kalau namanya kita dapat benda yang digali, maka waktu itu dapat berapa?
kita buatlah nilainya 100.000, maka keluarkan 100 kali RM25. Zakatnya sama dengan perniagaan, cuma cara mengeluarkannya lain. Begitu kita dapat, terus jangan lagi simpan. Kalau duit, kita dapat duit, umpamalah misalnya kita dapat pembahagian harta waris, semua dijumlahkan, maka kita dapat duit. Artinya bahagian kita berapa? 100.000. Itu dapat kita 100.000. 100.000 itu wajib zakat? Belum. Kenapa? Baru dapat. Kita simpan dulu, nanti tahun depan baru wajib zakat. Tetapi kalau ini namanya yang digali, kita dapat, istilahnya melombong emas ini, maka serta-merta dikeluarkan zakat. Itu perbezaannya. Ya, sebaik saja kita dapat emas ataupun perak itu, maka kita wajiblah mengeluarkan 2,5%. Jadi kita duitkan sajalah. Berapa harganya? 100.000. 100 kali 25, 2.500. Kasih keluar. Yang bakinya kita punya. Ya. Kalau kita simpan lagi, tahun depan ada lagi. Rupanya yang 100 itu sudah menjadi 120. 120 kali 25. Bertambah sudah zakatnya. Sebab duit itu sudah bertambah. Karena kita simpan di bank umpamanya. Dan tuan-tuan usahakan kalau kita pergi bank mana-mana, usahakan bank Islamik. Nama bank terserah. Sebab semua bank sudah ada Islamiknya. Jangan kita ambil konvensi. Sebab kalau konvensi menyesal kita nanti tuan-tuan, sudah tua. Banyak duit kita. Begitu kita tua, kita merasa salah. Ya Allah, mungkin peringatanmu ini, aku sekarang begini-begini. Kenapa? Sebab aku selama ini menyimpan di bank konvensi. Kononnya bank konvensi ini banyak kemudahan, mahal dia punya untung. Ya, jangan tuan-tuan, kita ada sudah Islamik. Pilih Islamik. Walaupun kononnya sedikit keuntungan daripada konvensi, tapi ingat, walaupun kita tidak bersedekah, sebetulnya kita lebihannya itu kita bank itu nanti akan sudah salurkan kepada orang-orang yang tertentu, yaitu asnaf. Ya, kalau di bank konvensi itu kita tidak ada bahagian untuk zakat namanya. Ya, jadi janganlah kita berurusan dengan bank konvensi. Ya, ini bukan kampanye ini, tapi namanya amalan Islam. Sebab kalau kita tidak berbuat demikian, kita takut tuan-tuan, betul banyak duit kita, tapi kita tidak dapat nikmati itu duit, meninggal kita. Apa guna? Duit kita meninggal, duit lebih 1 juta. Yang dapat siapa? Waris. Itu yang kita takut tuh. Itu bagus lagi. Kalau sebelum meninggal Allah kasih istilahnya bermacam-macam dugaan, sakit dengan macam-macam. Maka kita teringat, mungkin aku ini sakit pasal aku tidak ikut dengan bank Islamik. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita masih ada di bank konvensi, ketahuilah wajib kita berpindah. Ya, wajib. Kita suka atau tidak, mesti wajib kita pindahkan. Bukan pindah bank kan, pindah cara saja. Bank yang sama, kasih tahu sama dia, aku mau yang Islamik. InsyaAllah, maka kita akan merasa duit yang ada itu, maka dia akan menjadi subur. Sebab dia sudah secara Islamik, bukan secara non-Islam. Ya. Jadi harta galian ini wajib juga kita keluarkan pada masa diterima. Ini berdasarkan hadis Bilal bin Haris radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil zakat dari emas dan perak yang didapati dari perlombongan. Di Qobaliyah. Qobaliyah ini nama tempat. Rupanya waktu zaman Nabi pun berlombong ini sudah ada. Mencari duit secara istilahnya mencari emas ataupun perak sudah ada. Ya. Kita selalu dengar orang pergi istilahnya melombongkah di bukit atau pingin di sungai,
dia dapat emas. Ini namanya tuan-tuan adalah harta yang begitu dapat terus keluarkan. Seperti mana diceritakan oleh Bilal bin Haris, Nabi katanya mengambil. Berapa kau dapat? Ambil. Itu namanya zakat. Jadi oleh karena itu, mana tahu ada kita yang bekerja mencari emas nih, sekali dapat, terus keluarkan zakat, supaya mudah-mudahan apa yang kita dapat itu berkat, ya. Kemudian ada lagi hampir sama, tapi namanya lain, yaitu rikas. Rikas ini ialah harta benda yang terpendam di dalam tanah, yang ditanam oleh orang-orang terdahulu. Ingatkah waktu Nabi Khidir dengan Nabi Musa? Setelah mereka istilahnya ada jumpa satu rumah mau roboh sudah, maka Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kita kasih bagus, kasih bagus. Maka Nabi Musa tidak sabar, untuk apa dikasih bagus wahai Khidir? Ini rumah, kita tidak tahu pun siapa yang punya. Maka Nabi Khidir cakap selepas nak berpisah lah, dia kasih tahu kan, kau tidak sabar kan? Sebelum berpisah aku kasih tahu sama kau, salah satu rumah yang kita kasih baik itu ialah karena di bawah rumah itu ada disimpan oleh ayahnya harta benda, dan ayahnya itu adalah orang yang beriman, supaya nanti anaknya besar, anaknya akan gali. Ini namanya rikas, harta galian yang ditanam oleh orang dahulu. Ada itu kadang-kadang orang kononnya mau pergi ke bukit sini, kenapa? Ada di sana ditanam oleh Portugis katanya. Ini pun boleh tahan juga itu, ya. Tua dia sudah, itu saja kerja dia. Kononnya disandakan ada, dia pergi gali. Kebetulan pernah dapat sekali, Pak. Jadi setelah dapat sekali, berkali-kali dia pergi, ya. Rikas. Jadi kalau ada ini tuan-tuan, pun dikeluarkan zakat berdasarkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa firrikasi humusun. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada rikas diwajibkan zakat. Berapa zakatnya? 1/5, ya, 1/5. Ini banyak, sebab dia yang sudah sedia ada, ya. 3 kita dapat, maka dikeluarkan 1/5. Jadi kalau umpamanya 500 harganya, semua 500.000, maka 1/5 dari 500, 100.000. Memang banyaklah. Mungkin orang, 100.000, tinggal 400 sama aku ini, katanya kan. Itu kadang-kadang, tidak payahlah, diam-diam sajalah, katanya. Ini kadang bisikan yang tidak baik di data, tidak payahlah, bukan juga tahu orang, diam-diam sajalah kau, katanya. Dia bukan sama dengan digali. Digali ini kita kerja lagi. Ini tidak, tinggal mengambil, sudah ada di situ. Apalagi kalau ada sudah pelannya, macam di film tuh, Bang. Sekali dia buka, istilahnya peti, yang disimpan oleh beliau di sana, rumahnya sudah tercakap. Kau pergi ke dapur, di bawah dapur ini ada begini-begini, maka kau cari di situ, sekali tengok dapat emas. Itu namanya rikas. Jadi kita keluarkan 1/5 zakat dia untuk membersihkannya, ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.